Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisna Wahyuning Tias, NIM 220101021, Prodi Sistem Informasi Universitas Buta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Desain Database, yaitu membuat database laundry dalam Kemenprom. Di sini saya akan menjelaskan proses normalisasi dari bentuk tak normal sampai normal 3 dari sebuah kasus laundry. Yang pertama ada bentuk tak normal dari data laundry, yaitu terdiri dari ID transaksi, nama customer, alamat customer, telepon customer, nama barang, jenis barang, kategori, tanggal masuk, tanggal selesai, berat barang, harga satuan, dan total harga. Kemudian dari bentuk tak normal ini saya ubah ke bentuk normal 1, yaitu dengan menambahkan ID, yaitu ID transaksi, kemudian ada ID customer, nama customer, alamat customer, telepon customer, kemudian ada ID kategori, ID barang, nama barang, jenis barang, ID kasir, nama kasir, tanggal masuk, tanggal selesai, kemudian ada total harga. Kemudian di bentuk normal 2 ini, saya membuat tabel customer dan tabel transaksi. Tabel customer terdiri dari ID customer, nama customer, alamat customer, dan telepon customer. Kemudian di tabel transaksi terdiri dari nama barang, tanggal masuk, tanggal selesai, harga satuan, berat barang, dan total harga. Kemudian bentuk normal 3 yang akan saya buat database-nya, yaitu yang pertama ada tabel customer, tabel barang, kemudian ada tabel kasir, tabel kategori, dan transaksi. Yang pertama ada tabel customer terdiri dari ID customer, nama customer, alamat customer, dan telepon customer. Kemudian tabel barang, ada ID barang, nama barang, dan jenis barang. Kemudian tabel kasir, ada ID kasir dan nama kasir. Kemudian tabel kategori, ada ID kategori dan kategori. Kemudian tabel transaksi terdiri dari ID transaksi, tanggal masuk, tanggal selesai, ID customer, ID barang, jenis barang, ID kasir, berat barang, harga satuan, dan total harga. Kemudian di sini ada relasinya. Relasi tabel customer, yang pertama ada ID customer sebagai primary key terhubung dengan tabel transaksi ID customer sebagai foreign key. Kemudian di tabel transaksi ada ID transaksi sebagai primary key. Kemudian ada tabel kasir, ID kasir sebagai primary key. Tabel barang, ID barang sebagai primary key. Tabel kategori dengan ID kategori sebagai primary key. Setelah itu aktifkan dulu XMPP-nya, kemudian kita masuk ke CMD atau ke sel pada XMPP-nya. Kemudian di sini saya sudah mengetikkan. Yang pertama ada cd MySQL, kemudian ada cd bin, kemudian MySQL uroot. Kemudian di sini saya akan membuat database laundry dengan mengetikkan create database laundry. Kemudian kita akan memilih database-nya dengan use laundry. Kemudian kita buat tabel yang terdapat pada normal 3, yaitu ada tabel customer. Create tabel customer, di sini saya membuat tabel customer dengan judul kolom ID customer,
dengan jenis varchar dengan jumlah panjang kata 4, jenis primary key not null. Kemudian ada nama customer varchar panjang 30 not null, alamat customer varchar dengan panjang 10 not null, kemudian ada telepon customer varchar dengan panjang 15 not null. Kemudian saya membuat tabel barang dengan ID barang varchar panjang 5 sebagai primary key not null, kemudian ada nama barang varchar panjang 10 not null, kemudian ada jenis barang varchar 10 not null. Kemudian saya buat tabel kasir. Yang pertama ada ID kasir varchar dengan panjang 3 sebagai primary key not null. Kemudian ada nama kasir varchar dengan panjang 30 not null. Kemudian saya buat tabel kategori. ID kategori varchar dengan panjang 4 primary key not null. Kemudian ada kategori varchar dengan panjang 15 not null. Kemudian ada tabel transaksi, yaitu ID transaksi varchar primary key not null, kemudian tanggal masuk varchar not null, kemudian tanggal selesai varchar not null, ID customer varchar not null, ID barang varchar not null, jenis barang varchar not null, ID kasir dengan jenis varchar not null, berat barang juga varchar not null, harga satuan varchar not null, kemudian total harga varchar not null. Kemudian di sini saya membuat value pada tabel customer dengan mengetikkan insert into customer, kemudian value. Di sini data yang terdapat di dalam kolom tabel customer. Ada D001 dengan nama Dias dengan alamat Jatikuwong dan nomor telepon tersebut. Kita buat database 5. Kemudian kita select from customer. Di sini ada tabel customer, ada ID customer, nama customer, ada alamat, ada telepon. Kemudian kita masukkan value pada tabel barang, ketik insert into barang, kemudian value, ada B0354 dengan nama barang kemeja, kemudian jenis barang ada pakaian. Kemudian B4098 dengan nama barang jas, kemudian dengan jenis barang jas. B0652 dengan nama barang spray dan bed cover. B4263 dengan nama barang karpet, jenis karpet. Kemudian B6373 dengan nama barang baju dengan jenis pakaian. Kemudian kita select from barang. Ini tampilan tabel yang sudah dibuat di dalam tabel barang. Ada ID barang, nama barang, jenis barang. Kemudian saya buat value pada tabel kasir, insert into kasir, yaitu kemudian ada value K01 Amura, K02 Karisna, K03 Olin, dan K04 Dika, K05 Ria. Kemudian kita select from kasir, yaitu di sini sudah menampilkan tabel kasir, yaitu ID kasir dan nama kasir. Kemudian saya buat value tabel kategori, insert into kategori dengan value ID
kategori CS01, kemudian kategori cuci setrika, kemudian CS02 cuci setrika, C001 kategori cuci, C002 kategori cuci, S001 kategori setrika. Kemudian select from kategori. Di sini sudah menampilkan tabel kategori dengan value-nya, ada ID kategori dan kategori. Kemudian saya buat tabel value transaksi, insert into transaksi value dengan ID transaksi RA001, tanggal masuk 12 bulan 5 2023, kemudian tanggal selesai 15 bulan 5 2023, ID customer D001, ID barang B0354, jenis barang pakaian, ID kasir K01, berat barang 3 kilo dengan harga satuan 10.000 dan total harga 30.000. Di sini saya sudah buat 5 data, kemudian dapat diselect from transaksi. Di sini sudah muncul tabel transaksi. Kemudian di sini ada select nama customer from customer. Di sini saya memunculkan rumus pada nama customer terdapat pada tabel customer. Kemudian ada select nama barang, jenis barang, from barang. Memunculkan nama barang dan jenis barang pada tabel barang. Ini sudah ada 2 kolom, yaitu nama barang dan jenis barang. Kemudian ada select from barang, where jenis barang, yaitu pakaian. Di sini ada tabel barang yang memanggil jenis barang dengan pakaian. Di sini terdapat jenis barang pakaian yang sama. Kemudian ada select from kategori, where kategori cuci setrika. Rumus dari tabel kategori memunculkan kategori yang cuci setrika. Di sini ada ID kategori dan kategori dengan ID kategori cuci setrika. Kemudian select distance ID customer from transaksi. Distance di sini dengan rumus menghasilkan tabel 1 kolom dengan nilai duplikat yang dihapus, yaitu saya memasukkan ID customer, kemudian menampilkan ID customer D001 hingga D005. Kemudian select total harga from transaksi, order by total harga ascending. Di sini ada total harga pada tabel transaksi dengan total harga yang paling rendah hingga paling mahal. Di sini ada total harga paling atas, harga yang paling rendah yaitu 20.000, 30.000, 45.000, 60.000, dan 60.000. Kemudian ada select total harga from transaksi, order by total harga descending, yaitu total harga pada tabel transaksi pada total harga yang paling tinggi hingga paling rendah, yaitu ada total harga 60.000, kemudian 60.000, kemudian ada 45.000, 30.000, dan 20.000. Nilai yang paling tinggi yaitu 60.000. Kemudian ada select count nama customer from customer. Count di sini menghitung banyaknya data sel dari suatu rank yang dipilih.
yaitu count pada nama customer, yaitu terdapat 5 data. Kemudian ada select count ID barang from barang where nama barang between kemeja dan spray. Di sini juga menghitung banyaknya data pada tabel barang pada nama barang yang namanya kemeja dan spray, yaitu ada 2 data. Kemudian select sum total harga from transaksi. Di sini dengan rumus menghitung jumlah argumen atau menjumlahkan total data. Select sum total harga from transaksi. Kemudian ada select average total harga from transaksi. Average di sini menghitung rata-rata pada total harga. Kemudian select min total harga from transaksi. Rumus untuk mencari nilai minimal pada total harga di tabel transaksi, yaitu minimal total harganya pada tabel transaksi dengan harga 20.000. Kemudian select min total harga from transaksi where ID customer between D001 and D003, yaitu minimal total harga pada tabel transaksi dengan ID D001 dan D003, yaitu dengan harga 30.000. Kemudian select mark berat barang from transaksi, yaitu rumus untuk mencari nilai maksimal pada berat barang dari tabel transaksi, yaitu dengan maksimal berat barang 5 kilo. Kemudian select mark total harga from transaksi dengan maksimal total harga dari tabel transaksi, yaitu dengan maksimal total harga 60.000. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.